komputer. Kelompok kami terdiri dari satu, saya mau belajar dengan NL 013 089. Yang kedua, Muslim Huda dengan NL 023 085. Yang ketiga, Mulia Rahman dengan NIM L0123 104. Yang keempat, Nazira Nur Hanifah dengan NIM L0123 109. Mohon maaf, Mas. Yang satu lokasi kalau bisa yang lain di mute atau di silent atau Ya, pakai Pak. headset menggaung ya. Baik, Pak. Di sini saya Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang substitusi trigonometri. Nah, pada minggu lalu kelompoknya Alfa itu kan sudah membahas tentang substitusi. Nah, perbedaannya dengan namun pada kali ini saya akan membahas tentang substitusi yang menggunakan rumus trigonometrinya. Yang pertama, untuk penggunaan substitusi trigonometri sendiri itu biasanya digunakan pada soal-soal yang melibatkan ekspresi radikal atau yang bersimbolkan dengan akar kuadrat. Hal ini karena penyelesaian integral yang melibatkan fungsi kuadrat itu sulit untuk dipecahkan. Nah, lalu apa bedanya sih dengan menggunakan substitusi biasa? Substitusi trigonometri secara khusus digunakan ke dalam bentuk ketiga ini. Yang pertama ada akar kuadrat dari A kuadrat min E kuadrat. Lalu ada akar kuadrat dari A kuadrat plus E kuadrat. Dan akar kuadrat dari E kuadrat min A kuadrat. Langsung saya kasih contoh ya. Oh iya, mohon izin untuk yang mau menanyakan akan dibuka di akhir sesi setiap subbab ya. Jadi biar contohnya selesai, nanti kalau ada yang mau tanya, silakan mungkin di kolom bisa ditulis di kolom komentar, di kolom chat. Oke, yang pertama untuk contohnya sendiri ada yang integral dari akar 25 min E kuadrat per dx. Nah, akar 25 min E kuadrat ini kan bentuknya sama kayak dari ini ya, A kuadrat min E kuadrat ya. Bisa tuh. Ini. Oh ya. Nah, ini kan bentuknya sama kayak ini ya. Nah, di sini kita bisa misalkan dari 25 min E kuadrat itu kita ubah nilainya dulu menjadi A kuadrat min E kuadrat dx. Nah, kita cari pengganti nilai X-nya yaitu A kali sin theta dan dx-nya itu sama dengan sebelumnya siapa? Dan dx-nya sama dengan berarti turunan dari sin yaitu cos. Jadi A cos theta sama dengan d theta. Nah, lalu untuk langkah penyelesaiannya kita masukkan nilai E kuadrat tadi kan sin theta ya. Nah, karena dia nilainya kuadrat, maka kita kuadratkan kedua nilainya. Berarti eh, untuk A-nya kuadrat dan untuk C-nya adalah kuadrat. Lalu untuk dx-nya kita masukkan nilai dari A cos theta kali d theta. Selanjutnya
kita ubah nilai dari A kuadrat sin kuadrat. Lalu kan kita apa tuh namanya? Keluarkan nilai A kuadrat karena di sini ada A kuadrat, di sini A kuadrat sehingga di sini ada A kuadrat, di sini juga ada A kuadrat. Lalu kita keluarkan nilai A kuadrat di sini. Dan ini berarti kan tinggal 1. Terus dikurangi dari sin kuadrat theta. Lalu ininya tetap diturunkan yaitu A cos theta kali D theta. Selanjutnya akar ini kita bisa keluarkan ya. A kuadrat ketika dikeluarkan akarnya menjadi A. Dan 1 min sin kuadrat theta itu kan sama dengan cos kuadrat theta ya. Nah, ini kan sama dengan cos kuadrat theta. Nah, cos kuadrat theta ketika keluar dari akar menjadi cos theta. Sementara nilai ini tetap turun ke sini, yaitu A cos theta dikali D theta. Selanjutnya, karena A sama A ini ada 2, berarti kan A kuadrat. Nah, itu kita bisa keluarkan dari integralnya menjadi A kuadrat di sini. Nah, selanjutnya cos theta dikali cos theta itu kan eh theta kali cos theta itu kan cos kuadrat theta kan ya. Nah, itu bisa diubah nilainya menjadi ini setengah plus setengah cos 2 theta. Lalu DO-nya kita turunkan tetap menjadi di sini. Selanjutnya kita integralkan nilai di sini. Jadi A kuadrat setengah plus setengah cos 2 theta itu ketika diintegralkan menjadi setengah theta plus seperempat cos 2 theta plus C. Nah, lalu turun lagi menjadi A kuadrat dalam kurung setengah theta plus setengah sin theta kali cos theta plus C. Nah, di sini kita kan mencari untuk nilai tetanya ya kan. Nah, kita mulai ke sini. Oh ya, sebentar. Oh ya, kan pada sebelumnya itu kan nilai X sama dengan A sin theta. Berarti nanti sin theta sama dengan adalah X per A. Nah, di sini kan kita mencari tetanya ya kan. Otomatis sinnya berpindah ruas ke kanan sehingga menjadi theta sama dengan aksin. Aksin itu sin theta akar min sin theta pangkat min 1 ya. Lalu A. Lalu kan turunan dari sin itu kan cos. Berarti cos dari cosnya itu nilainya akar dari A kuadrat min E kuadrat sama dengan A. Kita masukkan cos. Lalu kita masukkan cosnya di sini. Dan nilai tetanya di sini. Sehingga nilainya menjadi A kuadrat dalam kurung setengah aksin X per A plus setengah X per A akar kuadrat A kuadrat min X kuadrat per A plus C. Dan di, nilai akhirnya yaitu per A kuadrat per 2 aksin X per A plus X akar 2 akar dari A kuadrat min X kuadrat per A plus C. Nah, tadi kan nilainya masih A sama X ya. Nah, lalu kita ubah masukkan nilainya ke sini menjadi 25 per 2 aksin
X ini harusnya per 5 ya. Per 5 ditambah X per 2 akar dari 25 min X kuadrat plus C. Nah, itu tadi kan menggunakan substitusi trigonometri. Nah, kalau menggunakan substitusi biasa, dia menjadi seperti ini. 25 min X kuadrat kita simbolkan dengan U. U berarti kan sama dengan 25 min X kuadrat. Ketika diturunkan, hanya tersisa min 2E kan. Jadi DU sama dengan min 2X kali DX. Nah, kita cari DX-nya yaitu sama dengan min DU per 2X. Nah, di sini kita ubah variabelnya jadi 25 min X itu kan tadi U, nilai U kan ya, berarti dia akar U, DX-nya kita ubah nilainya ke sini. Kita masukkan nilainya ke sini. Lalu menjadi integral akar dari U sama dengan min setengah DU per X. Karena nilai dari min setengah ini konstan, kita bisa keluarkan keluar integral menjadi min setengah min setengah integral akar U DU per X. Nah, kalau nilai ini diteruskan nanti bakalan menjadi nilai ln ln ya atau logaritma alami. Jadi tidak saya teruskan karena itu apa ya menjadi lebih susah dan memungkinkan kita sementara materi kita kan nggak sampai itu. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya yang simpel-simpel aja. Yang sebelumnya yang ada gambar segitiganya itu kok bisa didapatkan nilai sisinya gitu ya? Hah? Mohon maaf Nazib, bisa diulangi pertanyaannya? Bisa ke slide 2 slide sebelumnya. 2 slide sebelumnya. Oh itu, maju satu. Yang ada gambar segitiganya. Nah itu kenapa bisa didapatkan nilai dari sisi-sisinya itu begitu? Heeh, kenapa? Ya maksudnya kenapa bisa didapatkan itu sisinya, sisi tegaknya X, sisi miringnya A, dan sisi mendatarnya yang akar itu. Oh ya, jadi gini kan tadi eh mana sih? Kan X tadi nilainya A sin theta kan ya. Nah, di sini kita kan mencari segitiga trigonometri kan ada sin, cos, tan. Nah, berarti kita cari nilai sinnya dulu, sin theta sama dengan X per A. Nah, sin kan depan per miring kan. Nah, depannya itu kan ini X, miringnya itu A. Berarti nanti didapat nilai apa tuh namanya? Sampingnya itu ini. Kan ini tadi aksin kan turunan dari sin itu kan cos kan. Nah, nilai X-nya tadi kan udah diketahui ini. A sin eh bukan mohon maaf. Mana sih tadi namanya? Nah, nilai X-nya tadi kan ini kan ya nilai X ini ya.
Jadi kita masukkan cos sama dengan akar A kuadrat min E kuadrat per A. Apa masih kurang jelas, Div? Pertanyaanku gini, jadi itu kan ada segitiga gini, yang tegak sama yang miring. Nah, itu kenapa kamu bisa katakan bahwa yang tegak itu nilainya X dan yang miring itu nilainya A? Itu pertanyaanku. Ya, ini kan tadi sin theta ya. Hmm. Sin itu kan depan per miring. Ini depan per miring. Iya, betul. Nah, nilai X per A itu kan didapat dari nilai sebelumnya. Tadi kan kita cari X sama dengan sin theta kan ya. Berarti kalau dicari sinnya, berarti sin theta sama Nah, dengan X per bentar-bentar. A. Nah, ini X sama dengan asin theta itu dari mana? Itu inti pertanyaannya itu sih sebenarnya. Bisa ulangi lagi, Zif? X sama dengan asin theta itu asal dari mana? Itu pertanyaanku. Hah? Sebentar ya. Eh, kamu tadi tanya sin theta nilainya X per A dari mana kan? Oh, oh. Lah ya itu tadi. Nah, iya, kenapa X sama dengan asin theta gitu? Dari mana bisa dikatakan Oh bahwa ya, X itu mohon sama maaf, dengan asin aku theta? lupa ngejelasin ini ya. Ya, Belum sampai. Oke, ini ke materi selanjutnya dulu ya, biar paham. oke, oke. Materi selanjutnya. Ini hapusnya gimana sih? Anjir. Ah, sedih apa sih? Oke, di sini aku akan menjelaskan gimana menentukan dari substitusi trigonometri. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kan ada tiga ekspresi. Yang pertama dari akar A kuadrat min E kuadrat, ada akar dari A kuadrat plus E kuadrat, dan akar dari E kuadrat min A kuadrat. Nah, di sini itu terdapat masing-masing dari substitusi. Jika ekspresi dari akar A kuadrat min E kuadrat itu nanti substitusinya adalah X sama dengan A sin theta. Untuk akar A kuadrat plus E kuadrat itu substitusinya X plus A tan theta. Lalu untuk akar dari X kuadrat min A kuadrat itu substitusinya X sama dengan A sek theta. Nah, mungkin ini bisa dilihat eh, substitusi nilainya. Jadi kan ini ada A kuadrat, ada min E kuadrat. Berarti kan substitusinya ini kan. Berarti ini dimasukkan ke sini. Lalu kan kita keluarkan nilai A kuadratnya. Sehingga ini tersisa satu. Ini min sin kuadrat theta. Nah, satu min sin kuadrat theta kan cos kuadrat theta. Kayak rumus trigonometri kan cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta kan sama dengan satu ya kan. Nah, di sini kan diketahuinya berarti satu min sin kuadrat theta. Berarti kan gini, cos kuadrat theta sama dengan satu min sin kuadrat theta. Jadi kita bisa menggandakan nilai satu min sin kuadrat theta itu dengan cos kuadrat theta. Sehingga hasil dari akhir akar ini adalah A cos theta. Lalu selanjutnya ada dari akar A kuadrat plus E kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat plus A kuadrat tan kuadrat theta. Lalu sama dengan dari A kuadrat sama dengan 1 plus tan kuadrat theta. Nah, 1 plus tan kuadrat
Theta itu didapat dari ini tadi kan nilainya cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta kan sama dengan 1. Nah, kalau dia dipindahkan ruas, maka satunya nanti kan minus. Sementara ini dia minta satunya itu plus. Dalam rumus ini loh, kan saat akar dari 1 itu kan 1 kan ya. Dia nilai A gitu loh. Terus kita akhirnya bagi dengan cosnya. Jadi dibagi dengan cos kuadrat theta sehingga 1 plus sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta itu kan tan kuadrat theta kan. Nah, seper dari cos kuadrat itu kan sek kuadrat theta. Jadi nilainya bisa didapat itu 1 plus tan kuadrat theta itu adalah sek kuadrat theta. Dan nilai akhirnya yaitu A kali sek theta. Sama seperti tadi ini juga nilainya sama kita substitusikan. Udah gitu aja. Mungkin itu sih yang bisa aku jelasin. Paham nggak, Zif? Eh, gimana ya? Sarah. Sebenarnya sebenarnya inti pertanyaanku tuh bukan itu. Kalau masalah penjabaran ya itu udah pastilah. Cuman maksudku gini loh. Kita kan tahu ada expression itu yang paling kiri. Expressionnya Hmm. kan akar A kuadrat min X. Pertanyaanku tuh gini. Mengapa kita bisa mengang- mengapa kita bisa katakan bahwa substitutionnya itu untuk persamaan expression yang paling atas itu adalah X sama dengan A sin theta gitu. Bukan substitusi masukin ke X di tabel yang ketiga itu, tapi substitution X sama dengan A sin theta itu Hmm. penjabarannya bukan gitu. Kayaknya belum terjawab ya. Kalau aku ngerasain belum terjawab atau aku kurang apa ya, kurang paham atau gimana nih. Nadif sudah tahu jawabannya sendiri belum? Bu? Mbak, Sudah tahu jawabannya sendiri belum sih? belum Mbak. Belum tahu. Belum lihat video saya sih. Belum Mbak. Belum sempat ya. Oke. Yang lain apalagi nggak berhasil nggak bisa bantu jelasin ya. Ada yang mau bantu jelasin sebelum saya bantu jelasin Mutia. Gimana? Ada yang mau bantu jelasin selain kelompok yang maju. Lulu mau bantu jelasin. Ada nggak yang mau bantu jelasin? Nggak ada. Halo. Suara saya jelas nggak sih? Jelas, Pak. Oke. Oke, baik. Kalau nggak ada, saya boleh bantu Mutia. Boleh, Pak. Oke. Ini semoga rekan-rekan saya mau nih sebentar. Toolnya, tuh lali aku. Toolnya apa ya? Biar bisa nyoret ya. Papan tulis, Pak. Whiteboard ya. Tapi nanti screen-nya mati. Saya mau, aduh, saya mau langsung di itu langsungnya. Biasanya ada ya apa ya? Aku udah lali sih. Oh, ini wes. Udah. Ini ya, Mas Nadif dan semuanya. Saya tahu kebingungan tadi, kebingungannya Nasif dan kebingungannya yang menjawab. Mbak 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 lu Mbak Mutia dan kawan-kawan sempat lihat video saya enggak? Halo? Lihat, Pak. Apa nggak menemukan itu, Mbak?
Nggak menemukan cara menentukan substitusinya. Skip ya mungkin ya. Oke, mungkin aja sih, mungkin skip. Ini Mas, Mas apa namanya Nazif dan kawan-kawan semuanya. Jadi prinsipnya substitusi trigonometri ini digunakan untuk menentukan ekspresi integral yang memuat ini yang saya kurung ini ya, yang memuat bentuk-bentuk ini. Kenapa harus pakai substitusi bentuk trigonometri? Tadi sudah dijelaskan sama Mutia ya. Kalau pakai substitusi biasa, Anda nggak mungkin bisa. Gitu ya. Kecuali mungkin nanti di integral gitu, ini ada akar akar A kuadrat min X kuadrat. Di sini masih memuat X, lah itu mungkin bisa. Kenapa bisa? Karena eh, kalau Anda misalkan U min X kuadrat itu ya. Jadi kalau Anda misalkan U-nya sama dengan A kuadrat min X kuadrat ini, maka DU-nya itu sama dengan min 2X dx. Nah, gitu ya. Jadi nanti saat kita mengganti dx itu dengan du per min 2x, x ini kan, ini kemarin di substitusi, nggak tahu saya lupa. Temanmu menjelaskan apa enggak ya? Yang kelompoknya kemarin alpha CS ya, kayak gini. Jadi kualik. Iya bener deh. Jadi kalau kita mau merubah ini ke bentuk U, X-nya ini bisa kecoret. Kenapa? Karena di sini ada E kan gitu. Jadi X ini dengan X ini bisa saling menghilangkan. Sehingga nanti akhirnya ini menjadi murni murni bentuk U gitu ya. Murni bentuk U. Lah kalau sudah murni bentuk U ini sorry, DU ya. DU ini. Ini gampang. Tapi kalau tidak ada X ini, di integralnya tidak ada X ini, tidak ada X ini. Jadi hanya integral akar A kuadrat min X kuadrat atau A kuadrat plus X kuadrat atau X kuadrat min A kuadrat tanpa ada X di luar, maka tadi ketika Anda merubah ke bentuk U, kalau pakai substitusi biasa, itu pasti di sini muncul U, di sini Anda masih menyisakan X nanti gitu. Nah, ini masalah. Jadi di integral ini Anda punya dua variabel, satunya U, satunya X, ini nggak jalan. Lah harusnya integralnya cukup satu variabel kayak gini, nah ini bisa jalan. Nah X X saja, U ya U saja. Itu dulu yang pertama. Jadi eh, kapan integral substitusi ini digunakan? Udah paham dulu belum sampai sini? Kalau jawab. Mbak. Mbak. Paham, Paham Pak. ya? Oke. Terus tak hapus dulu. Terus ini, sekarang lanjut ke pertanyaan Natif. Jadi sudah jelas ya kapan kenapa harus pakai substitusi trigonometri, nggak bisa pakai substitusi biasa karena tadi menyisakan variabel X. Terus kapan kita tahu kalau bentuk ini, kalau bentuk ini itu X-nya adalah ini, bentuk ini X-nya adalah ini, bentuk ini X-nya adalah ini, gitu. Nah, saat kita bicara trigonometri, teman-teman, itu kita sebenarnya sedang berbicara segitiga siku-siku, gitu ya. Segitiga yang salah satu sudutnya itu siku-siku. Mbak, minta tolong X sama dengan AC-nya ini bisa dihapus, Mbak, biar agak longgar. Coret. Enggak, kalau nggak bisa nggak apa sih. Kalau bisa saja. Oke. Kalau nggak bisa nggak apa. Saya lanjutkan aja. Jadi kita sedang berbicara ini ya, mau menghadap sini, mau menghadap sini sama aja lah ya, sama aja. Intinya ada sudut yang di sampingnya sebuah sudut siku-siku. Nah, ini ya. Jadi kita nanti akan misalkan theta di sini atau theta di sini. Sama kayak yang sebelah kiri. Terus kalau kita punya segitiga siku-siku gini teman-teman, itu kita bisa menentukan rumus kapan dia sin, kapan dia cos, kapan dia tangen. Masih ingat kan kalian? Halo? Rumus-rumusnya?
sin demi kos sami itu kan, kos samping miring tan desam tan depan samping itu kan, itu terjadi, itu boleh digunakan kan kalau segitiganya ini depannya sudut theta itu kan harus siku-siku. Itu apa enggak? Halo? Betul, Pak. Jelas ya, masih ingat ya? Kalau seandainya tidak siku-siku gitu, seandainya ini depannya itu miring gini, nah ini, tapi ini nggak siku-siku ya, ini nggak siku-siku semua, ini nggak siku-siku semua. Apa boleh? Apa boleh Anda sinnya theta ini tuh depan ini per samping ini apa boleh? Tidak boleh. Nggak boleh kan? Jadi syaratnya itu kan depannya harus siku-siku gini. Sehingga apa? Kita bisa mengatakan depan tuh berarti ini, gitu kan ya. Depan tuh ini samping, ini sisi miring dari sudut theta. Jadi yang ini, yang lurus ini, depannya pas sudut itu namanya depannya sudut. Yang ini, di bawah ini samping. Kemudian yang tidak mengapit siku-siku ini sisi miring, yang tidak mengapit siku-siku. Sehingga ini kita bisa kemudian menentukan rumus itu ya. Rumus tan desam, kemudian apa namanya, sin demi gitu ya. Pas sami itu maksudnya kan ya, kalau seperti ini. Oke, sampai di sini paham. Lah, hubungannya apa Pak dengan integral ini? Kalau Anda perhatikan, ini. Oke, kalau Anda perhatikan ini, perhatikan ekspresi yang mau diintegralkan tadi bentuk akar, itu kan kelihatan kalau dalamnya itu adalah ekspresi dari rumus Pitagoras. Betul apa enggak? Sisi kuadrat tambah sisi lain kuadrat, sisi kuadrat dikurangi sisi kuadrat, itu kan Pitagoras. Betul enggak? Betul, Pak. Ya, betul, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita punya depan itu misalkan A, sampingnya ini B, maka miringnya itu kan jadi A kuadrat plus B kuadrat kan. Rumus Pitagoras, masih ingat? Masih ya, kelasnya anak satu informatika masuk Pitagoras lali. Nah, inilah yang kemudian nanti menginspirasi kenapa ini harus pakai A sin kuadrat. Jadi gini nanti, artinya Anda sebenarnya nggak perlu menghafal ini. Nah, ini Anda nggak perlu menghafal ini. Jadi misalkan di soal nanti Anda ketemu ekspresi yang paling atas dulu ya. Kita bicara yang paling atas. Ini tak hapus dulu. Jadi ekspresi yang paling atas ini yang akar A kuadrat min X kuadrat. Kalau ada ekspresi seperti itu dalam sebuah segitiga siku-siku, maka kira-kira aja menurutmu posisi A-nya itu di sebelah mana? Sisi miring. Supaya menjadi rumus Pitagoras. Sisi miring kan? Karena dia kan sesuatu yang besar dikurangi kuadrat yang lain kan? Nah, berarti kan dia di sini sisi miring gitu loh. Paham ya? Nah, kalau A itu sisi miring, berarti X itu pasti sisi yang lain salah satunya. Ini sebenarnya pilihan sih. Artinya kita nanti bisa pakai A sin theta, A cos theta pun juga nanti bisa. Hasil akhirnya akan sama. Tapi di tengah-tengah pengerjaan berbeda. Tapi biar biar sama dengan yang di tabel ini, kita pilih X-nya yang di sini gitu. Nah, kalau A ini sisi miring, X-nya di sini, maka pasti kita akan mendapatkan sisi sampingnya ini. Ini adalah A kuadrat min X kuadrat. Gitu ya. Sampai sini jelas belum? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, kalau sampai sini jelas, baru sekarang kita tentukan tadi trigonometrinya ini pilih apa nih? Pilih sin, kalau pilih tangen atau pilih cos gitu. Kalau Anda pilih sin, misalkan cos, ini jadi ribet. Kenapa ribet? Karena cos theta itu sama dengan apa itu? Akar A kuadrat min E kuadrat per A. Ini kan? Ini
Padahal tujuan kita kan nanti supaya kita bisa mengganti dx dengan d theta. Kalau bentuknya seperti ini diubah jadi x sama dengan kan susah ini. Kompleks kan? Paham nggak maksudnya? Paham. Paham ya? Nah, maka yang paling mudah adalah kita menggunakan sin-nya itu. Kenapa? Karena sin-nya itu simple. Sin itu adalah sin dari theta, tetanya kita ambil yang di sini tadi ya, yang menghadap bentuk siku-sikunya itu, yang menghadap garis tegak siku-siku itu. Jadi sin theta itu depan per sin demi, depan per miring, berarti dia x per a. Nah, kalau kita punya sin theta x per a, maka x-nya itu adalah a dikalikan sin theta kan. Nah, ini simple. Kalau sudah ini berarti nanti dx-nya itu kita bisa ubah relatif mudah. Kenapa? Karena ini berarti nanti x-nya itu menjadi apa? A sin theta berarti turunan dari sin itu kan cos kan? Berarti menjadi A cos theta d theta. Ini itu nanti berarti apa namanya bentuk dx di integralnya itu bisa berubah jadi A cos theta d theta. Sedangkan bentuk ininya, bentuk yang mau diintegralkan itu diubah jadi apa? Nah, ini sebaliknya. Pak, ini kenapa harus milih cos gitu? Kenapa enggak? Ini sebenarnya terlalu ribet sih, terlalu panjang. Ada yang sederhana sebenarnya. Ini kan kita tinggal ngambil ini per A saja, kan jadi cos. Jadi bentuk yang diintegralkan ini Anda bagi dengan bentuk konstantanya, jangan bentuk variabelnya. Gitu ya. Nah, jadi yang ini berarti. Jadi yang bawah ini, cos theta-nya itu ini, sehingga, aduh, dihapus. Gua belum dihapus. Oke, mau. Sehingga nanti akar dari A kuadrat min S kuadrat itu sama dengan ini kan, cos kali A kan, berarti sama dengan A kali cos theta. Itu yang ditulis panjang ini sebenarnya sesederhana ini sih, bahwa cos theta itu samping per miring, akar A kuadrat min X kuadrat per A, sehingga akar A kuadrat min X kuadrat itu sama dengan A kali cos theta. Lah baru kalau kita sudah dapat itu, kita masukkan ke bentuk integralnya. Seandainya misalkan nih, seandainya integralnya cuma sesederhana itu, seandainya integralnya misalkan eh, akar A kuadrat min X kuadrat dx. Nah, berarti tinggal diubah aja. Yang ini tadi, yang akar A kuadrat min X kuadrat itu menjadi ini kan, menjadi A cos theta, dx-nya menjadi yang ini tadi, A cos theta d theta. Nah, sehingga kita punya nanti integral A kuadrat cos kuadrat d theta. Tinggal diselesaikan berikutnya dengan menggunakan penjelasannya Mbak Mutia yang sebelumnya tadi. Jadi kira-kira milihnya itu dari sini tadi, Mas. Milih substitusinya itu. Gimana, Nadif, paham belum? Paham, Mbak. Baru nyadar itu Pitagoras. Harus sadarkan itu Pythagoras ya? Iya, Mbak. Udah lupa. Udah lama. Nggak dipakai lama ya. Itu kalau kalau Anda simak video satu persatu, yang cuma sayanya Anda nggak punya waktu ya. Terlalu sibuk, jadi nggak sempat belajar menyimak video saya. Sudah ada sebenarnya alasan atau triknya mencari substitusi trigonometrinya itu pakai apa, itu sudah saya jelaskan ini tadi, seperti yang saya jelaskan barusan. Yang lain, sudah paham belum? Jelas belum? Sudah Jelas, jelas, Pak. Pak. Jelas ya. Oke. Mutia dan kawan-kawan paham? Jelas, Pak. Sudah jelas, Saya Pak. bisa menghapus, Mbak. Yang bisa menghapus saya. Oke. Yang bisa menghapus saya tak hapus dulu. Udah ya. Ini nggak perlu kalau Anda perlu nanti ada ininya nanti ya, ada recordingnya. Clear all drawing. Link. Oke. Nah, udah. Baik, monggo silahkan dilanjutkan kelompok yang presentasi.
Baik, selanjutnya materi tentang integral. Materi tentang integral fungsi rasional. Yang dimaksud adalah mengintegralkan fungsi rasional sejati. Suatu fungsi dinamakan fungsi rasional sejati jika pangkat pembilang kurang dari pangkat penyebut. Fungsi integral berbentuk rasional itu fx sama dengan px per qx dengan syarat pangkat si penyebut ini pembilang lebih kecil dari pangkat si penyebut. Nah, di sini ada 4 kasus dari pemfaktoran penyebut, yaitu yang pertama faktor linear tidak berulang, yang kedua faktor linear berulang, yang ketiga faktor kuadratik tidak berulang, dan yang keempat faktor kuadratik berulang. Linear tidak berulang. Misal si penyebut bentuknya A1X tambah B1, maka PX per QX sama dengan si pembilangnya A dan penyebutnya si AX tambah B. Langsung ke contoh soal. Integral 1 per 4x kuadrat min 9 dx. Cara penyelesaiannya yang pertama, tadi kan si penyebut sama dengan A, terus si pembilangnya sama dengan AX tambah B. Nah, di sini difaktoring, jadi 4x kuadrat min 9 difaktor, jadi 2x tambah 3 sama 2x min 3. Terus habis itu dihilangin penyebut, dikali silang, si A dikali 2x min 3, B dikali 2x tambah 3. Terus sama dengan 1. Habis itu dikelompokkan yang ada X, jadi sama dengan 1 sama dengan, kan tadinya 2xa, kok aja. Gimana? Ini dikali ini, dikali ini. Ini juga dikali ini, dikali ini. 2x min 3a ditambah 2. Jadi si ini sama si ini dikelompokin jadi 1. Jadi ini. Terus si X-nya. Terus si X-nya dikeluarin. Terus si min 3A sama 3B-nya dijadiin satu kelompok. Nah, habis itu dapat 2A tambah 2B kan sama dengan 0, dan min 3A tambah 3B kan sama dengan 1. Terus dieliminasi. Caranya 2A tambah 2B sama dengan 0. A tambah B sama dengan 0. A sama dengan min B. Habis itu min 3 kan A sama dengan min B. Jadi ini plus B tambah 3B sama dengan 1. Jadi ya Allah, B sama dengan 1 per 6. Terus kan akan sama dengan min B. Jadi si A-nya min 1 per 6. Bentar, ini yang kelompoknya Nazila ya, bukan Lulu ya? Saya kira tadi Lulu yang di satu ruangan. Kenapa? Satu kelompoknya tadi ada Mutia, Nazila, terus Ferdin sama Huda, Ferdinand, Pak. Ferdinand sama Huda. Huda.
Misbaul Huda. Oh, bukan Rifai itu. Lah kok tadi yang pakai yang talking tadi kok Rifai. Bukan, Pak. Ini pinjem tab-nya Oh, aja buat itu. Potret. Nah. oh ya. Saya. Salah ya aku malah. Bentar. Lu enggak ya tadi ya? Oh, saya kira nih untuk satu ruangan tadi. Ferdinand Huda itu nama lengkapnya siapa sih? Huda. Siapa lengkapnya? Kamu di sini. Oh, Muhammad Misbaul Huda. Iya, Pak. Oh, Misbaul Huda. Rifai enggak ya? Enggak. Oh, Tidak, Pak. Baru. Bentar. Ini numpang coretan aja, Pak, di punya Erify. Ya, apa? Saling bekerja sama. Terus tadi Ferdinand, Mutia, Nazila, sama Huda berempat ya? Mungkin, Iya, Pak. Pak. Oh ya, baik. Wah, silakan dilanjutkan. Terus kita udah dapat nilai A sama nilai B-nya. Jadi sama dengan integral 1/4 x kuadrat min 9 dx sama dengan integral si A-nya min 1/6 per 2x tambah 3 dx ditambah integral si nilai B kan 1/6 per 2x min 3 dx. Didapat hasil sama dengan min 1/12 ln 2x tambah 3 ditambah 1/12 ln 2x min 3 tambah c. Didapat nilai ln itu caranya kan integral min 1/6 per 2x tambah 3 dx. Nah, di sini dimisalin U-nya 2x tambah 3 tuh U. Nah, habis itu turunan si dari DU itu 2 kan, 2 dx. Terus habis itu dx jadi sama dengan 1/2 du. Nah, habis itu jadi si ini sama dengan integral min 1/6 per, kan si ini kan udah diubah jadi U kan. Jadi per U. Terus si dx-nya juga sama dengan si ini. Jadi ditulisnya gini. Terus sama dengan si ini dikali ini min 1 dikeluarin jadi min 1/12 integral du per u. Nah, si integral du per u itu sama dengan ln si u ini. Nah, si u tadi kan nilainya 2x tambah 3. Jadi sama dengan min 1/2 ln 2x tambah 3. Nah, terus di sini di akhirnya ditambah min kayak sama kayak 1/6 itu. Ya, gitu. Jadi ada yang mau ditanyakan? Halo, izin bertanya. Ya. Tadi gimana ya cara ngubah dari 4x kuadrat min 9 menjadi 2x plus 3? Kan tuh di faktor kan 4x kuadrat min 9 tuh sama dengan 2x tambah 3 2x min 3 gitu. Kalau misalkan yang itu apa? Satunya tiba-tiba dibagi 6 di slide berikutnya. Ya, Oh, ini. 1/6. Gimana Idin? iya jadi
Kan tadi kan 1 dibagi 4x kuadrat min 9 di X sama dengan em, slide berikutnya. Hmm. Min 1/6 dibagi 2x plus 3 di X tambah 1/6. Nah, itu mengapa satunya itu bilangannya dibagi 6? Itu pertanyaannya. Nah, min 1/6 ini ini tuh si 1/6 tuh A. Ini tuh A, ini tuh B. Itu enggak ID. Kenapa? Kurang dengar tadi. Jadi si min 1/6 ini tuh A. Iya, A. Ini juga. Pasti dia nanya. Jadi nilai AB-nya itu dikembaliin ke nilai ini persamaan ini. Heeh. Jadi si ini tuh ke sini. Si ini dikesiniin. Kalau sudah menjawab, Sudah menjawab. Terima kasih. yang ingin bertanya lagi mungkin. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutin ke fungsi lainnya. Yang kedua ada linear berulang. Misalkan KQ sama dengan AIX plus BI pangkat P. Maka PQ per KQ sama dengan A1 per AIX plus B1 ditambah A2 AIX plus BI pangkat 2 sampai pangkat tertingginya, yaitu AP per AIX plus BI per P. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Tentukan integral dari 1 per X plus 2 kuadrat kali X min 1 dx. Penyelesaian pertama yaitu kita mengubahnya ke bentuk yang sebelumnya tadi menjadi A per X plus 2 plus B per X min 1 plus C X plus 2 kuadrat. Ini sebenarnya bisa dibalik kembali ke sini. Jadi A per X min 1 plus B X plus 2 plus C X plus 2 kuadrat. Kenapa X plus 2 ini ditulis 2 kali? Karena sebelumnya ini tadi, nah, pangkat ditulis dari terkecil sampai terbesar. Jadi bisa ditulis 2 kali, X plus 2-nya. Dilanjutkan, disamain penyebutnya menjadi A kali X plus 2 kali X min 1 per X plus 2 plus B X plus 2 kuadrat per X min 1 plus C X min 1 per X plus 2 kuadrat. Setelah dikaliin menjadi hasilnya 1 sama dengan AX kuadrat plus AX min 2A plus BX kuadrat plus 4BX plus 4B plus CX min C. Kita kumpulkan yang memiliki variabel-variabel yang sama, yaitu X kuadrat, X, dan yang konstan. Jadi 1 sama dengan A plus B X kuadrat plus A plus 4B plus CX plus min 2A plus 4B min C. Nah, setelah itu
kita ketemu A-nya sama dengan min 1/9, B-nya 1/9, dan C-nya min 1/3. Sebelumnya tadi kita bisa nyari dengan SPLTP. Ini. B nanti sama dengan 0. Plus B ini sama dengan 0. 4A plus 4B plus C ini juga sama dengan 0. Benar. Dan min 2A plus 4B min C sama dengan 1. Setelah itu kita kembalikan nilai ABC-nya ke persamaan tadi menjadi integral dari min 1/9 per X plus 2 dx ditambah 1/9 per X min 1 dx ditambah integral dari min 1/3 X plus 2 kuadrat dx. Kita gunakan cara substitusi sehingga dihasilkan 1/3 X plus 3 dikurangi 1/9 ln X plus 2 plus 1/9 ln X min 1 plus C. Cara substitusinya untuk yang ini kan kita bisa ibaratkan U adalah X plus 2 sehingga DU-nya sama dengan DX. DU sama dengan DX. Nah, nanti bakal jadinya integral 1/9 min 1/9 per U per DU. Kita keluarkan integralnya menjadi min 1/9 integral dari DU per U. Nah, integral dari DU per U ini sendiri adalah ln U. Sehingga menjadi min 1/9 ln U. Kita kembalikan nilai U-nya. Yaitu min 1/9 ln X plus 2. Begitu juga dengan yang lainnya. Apakah ada yang ditanyakan? Selanjutnya ada kuadratik tidak berulang. Misal Q sama dengan A1X kuadrat tambah B1X tambah X1. Maka P per Q sama dengan A1X tambah B1 per A1X kuadrat tambah B1X tambah C1. Langsung ke contoh soal. Integral dx per x kali x kuadrat tambah 1. Penyelesaiannya ditulis 1 per x kali x kuadrat tambah 1 sama dengan a per x tambah bx tambah c per x kuadrat tambah 1.
Terus di A-nya dikali sama X kuadrat tambah 1, BX tambah C-nya dikali sama X. A tambah BX. Habis itu dikelompokin yang X kuadrat sama X kuadrat. Dikeluarin aja langsung, jadi A sama si B ini. Ditambah A ditambah CX sama dengan 1. Di A tambah B nilainya sama dengan 0, jadi A sama dengan B. Habis itu si C nilainya 0, si A nilainya sama dengan 1. Jadi si B nilainya min 1. Terus habis itu di si nilai A ini dimasukin ke sini si D-nya juga sama C-nya. Jadi dapat sehingga integral 1 per X kali X kuadrat tambah 1 dx sama dengan integral si A, A-nya kan 1 per X dx ditambah integral min B-nya kan 1, nggak usah ditulis. Jadi min X. Kenapa ada X? Soalnya di sini kuadrat. Jadi di atasnya tuh ditulis 1 sebelumnya. Per X kuadrat tambah 1 dx. Didapat hasil sama dengan ln X min 1 per 2 ln X kuadrat tambah 1 tambah C. Cara dapat ln-nya sama kayak tadi. Ini dulu yang ini. Integral 1 per X dx itu sama dengan ln X. Terus buat yang ini, caranya kan integral min X per X kuadrat tambah 1 dx. Terus di sini si ini dimisalkan U. Jadi turunan si U sama dengan dx, 2x dx, jadi dx sama dengan 1 per dx du. Terus habis itu sama dengan integral min X per U. Ini kan jadi U. Terus 1 per 2x du, si dx-nya ini. Sama dengan si x-nya dicoret, jadi sisa si min 1 per 2 dikeluarin integral du per u. Sama dengan integral du per u kan ln u. Si u-nya ini tadi si ini, jadi sama dengan min 1 per 2 ln x kuadrat tambah 1. Gitu. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Bisa. Yo, meskipun online tetap aktif diskusinya. Boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Iya kan tadi sebenarnya sempat keputus karena disconnect. Itu pas nyari nilai A, B, C-nya, rumus A plus B sama dengan 0 itu dari mana ya? Aku masih bingung.
cara nyari ABC-nya. Ini AX kuadrat tambah 1 ditambah X kali BX tambah C kan. AX kuadrat tambah A tambah BX kuadrat ditambah CX. Habis itu si yang X kuadrat dikelompok menjadi 1. Jadi X kuadrat si ini sama si ini. Tambah B tambah A tambah CX sama dengan 1. Terus si nilai A tambah B ini kan ini sama dengan 0. Jadi si B sama dengan min A. Nah, di sini A-nya 1. Nah itu Mbak, CX-nya Mbak, pelan-pelan Mbak. Mungkin maksudnya Nadira itu kenapa A plus B-nya 0. Kenapa A-nya 1 itu loh Mbak. A, B-nya Plus B-nya. itu siapa yang cemburu? Maksudnya Nadira itu mungkin kenapa kok A plus B sama dengan 0 gitu loh Mbak. Kenapa kok A sama dengan 1 gitu. Kenapa A plus B-nya sama dengan 0? Karena di ruas sebelah kiri kan yang diketahui konstantanya saja, yaitu 1. Sebenarnya kalau mau ditulis fullnya itu sama dengan 0x kuadrat plus 0x tambah 1 sama dengan yang ini. Jadi kenapa A plus B-nya 0? Karena di ruas kiri nilai x kuadratnya itu sama dengan 0. Dan yang diketahui cuma konstanta 1. Jadi nilai A-nya ini yaitu sama dengan konstanta ini 1. Begitu juga dengan yang x, variabel x. Sudah paham belum Nadira? Sebenarnya masih setengah paham sih Pak, tapi nanti saya coba pelajari sendiri lagi. Ini loh, Mas, biar nggak biar Ya nggak nggak apa-apa. menyisakan kebingungan. Ini Mas, di soalnya ya Mas, soalnya kan ini Nadira, halo, Ya Mas Pak. ya. Nah ini kita kita ambil integral dan dx-nya kita hilangkan itu kan tinggal ini tuh. Jelas? Jelas ya? Jelas Pak. Nah, terus ini tuh dari rumus, dari aturan-aturan. Jadi kalau bawahnya itu bentuknya x saja, x pangkat 1, maka atasnya a saja. Kalau bawahnya itu bentuknya x kuadrat plus 1 kayak gini, bentuk kuadrat, maka atasnya itu linier, bx plus c. Sampai itu dulu paham belum? Itu nanti ada aturan-aturannya. Tadi nggak tahu tadi sempat ngasih nggak ya kelompok kelompok ini tadi di awal dijelaskan ya? Ada aturannya kan? Iya. Nah, sampai sini dulu paham nggak Nadira? Paham Pak. Paham? Paham. Nah, terus ini biar ruas kiri sama dengan ruas kanan ini, itu kan dikali silang nih, bawahnya ini, penyebut kali penyebut kan biar sama dengan penyebutnya yang ini. Terus A itu dikali yang ini, BX plus C dikali X yang ini. Maka jadi ini, paham dulu nggak? Paham Pak. Paham ya? Lah terus dijabarkan yang X kuadrat dengan yang X kuadrat, yang X dengan X, yang konstanta dengan konstanta, maka menjadi yang di kotak ini nih. Jelas nggak? Jelas Pak. Nah, setelah itu kan, jadi yang di kotak, yang saya kotak biru ini, itu kan nanti jadi bagian atasnya ini, Mas. Ya nggak? Oh iya, iya, iya. Sedangkan penyebutnya kan sudah sama dengan penyebut, maka pembilang juga harus sama dengan pembilang, tuh, ya nggak? Iya Pak. Nah, makanya yang di kotak ini harus sama dengan berapa? Sama dengan satu. Satu dari mana? Satu tuh dari sini, gitu loh. Nah, terus ini, yang di kotak itu kan isinya ada X kuadrat,
ada X, ada konstanta. Sedangkan yang kanan ini kan cuma satu gitu loh. Lah maksudnya Mas Ferdinand tadi itu, satu itu kalau mau ditulis lengkap dalam persamaan kuadrat itu 0x kuadrat plus 0x plus satu ini. Paham nggak? Oh iya, iya, paham, Pak, paham, Pak, paham, Pak, paham, Pak. Udah, Paham ya? Oke, karena itu AB itu sama dengan 0 ini, C itu sama dengan 0 ini, A itu sama dengan satu ini, Mas. Nah, ada paham belum? udah paham, Pak. Makasih, Pak. Jelas ya. Yang lain paham nggak nih? Paham, Pak. Apa? Oke. Baik, monggo bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada kuadratik berulang. Nah, ini lebih susah lagi. Misal di X sama dengan AI X kuadrat plus BI X plus CI pangkat P, maka Bx per Gx sama dengan A1X plus B1 per AI X kuadrat plus BIX plus C1 sampai pangkat tertingginya, yaitu AB X plus BP per AIX pangkat 2 plus BIX plus CI pangkat P dengan A1, A2, B1, B2 yang konstanta yang dicari. Kita langsung contoh soalnya saja. Integral dari 1 min X plus 2X kuadrat min X pangkat 3 per X kali X kuadrat plus 1 kuadrat DX. Nah, ribet. Penyesaannya 1 min X plus 2X ini kita sama dengan persamaan yang tadi, yaitu A per X, dx plus C, X kuadrat plus 1, dx plus E per X kuadrat plus 1 kuadrat. Sesuai cara tadi, yaitu pangkat pembilang itu harus lebih rendah dari pangkat penyebut. Di sini penyebutnya pangkat 2, sehingga pangkat pembilangnya harus satu lebih rendah, yaitu pangkat 1. Dan seterusnya. Kita samain penyebutnya menjadi 1 min X plus 2X kuadrat min X pangkat 3 sama dengan A kali X kuadrat plus 1 kuadrat. Ini. Selanjutnya menyamakan yang BX plus C. Jadi BX plus C ini dikali dengan X dan dikali dengan X kuadrat plus 1 kuadrat. Selanjutnya dengan yang dx plus E juga disamain dikali dengan X. Setelah kita hitung, kita temukan bahwa 1 min X plus 2X kuadrat min X pangkat 3 ini sama dengan AX pangkat 4 plus 2X kuadrat plus A plus BX pangkat 4 plus BX kuadrat plus CX pangkat 3 plus CX plus DX kuadrat plus EX. Kita cari nilai-nilai A, B, C, D, E-nya dengan cara mengumpulkan variabel-variabel yang sama, yaitu A plus B, X pangkat 4, C, X pangkat 3, 2A plus B plus D, X kuadrat, plus C plus E, X, plus A. Kita temukan bahwa A plus B tadi sama dengan 0, C sama dengan min 1, 2A plus B plus D sama dengan 2, C plus E sama dengan min 1, A sama dengan 1. Jika kita lakukan substitusi, maka hasilnya akan menjadi A sama dengan 1, B sama dengan min 1, C sama dengan min 1, D sama dengan 1, E sama dengan 2. Terus kita kembalikan nilai A, B, C, D, E-nya ke persamaan yang tadi, persamaan ini. Maka akan menjadi integral dari 1 min X plus 2X kuadrat min X pangkat 3 per X kali X kuadrat plus 1 kuadrat DX. Di sini
Hasilnya sama dengan integral 1/x dx dikurangi integral x per x kuadrat plus 1 dx dikurangi integral 1 per x kuadrat plus 1 dx ditambah x kuadrat plus 1 pangkat 2 dx. Menggunakan substitusi, kita menemukan bahwa ini sama dengan ln x, min integral x per x kuadrat plus 1 dx menjadi min setengah ln x kuadrat plus 1, min akar 1 per x kuadrat plus 1 dx menjadi min tan pangkat min 1x. Integral dari x per x kuadrat plus 1 kuadrat dx menjadi min 1 per 2x kuadrat plus 1 plus c. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang bingung ini, mengapa bisa min tan pangkat min 1x? Nanti sebenarnya kita akan bahas bahwa sebenarnya min integral 1 per x kuadrat plus 1 dx ini nanti hasilnya akan sama dengan tan min 1x plus c. Itu. Oh, min tan pangkat min 1 dx. Ada yang ditanyakan? Enggak ada yang tanya. Paham? Ya udah kita lanjut. Ya, materi selanjutnya yaitu tabel integral. Tabel integral ini sebuah cara persamaan bagaimana nanti akan mempermudah kita untuk mengerjakan pengintegralan. Di sini ada banyak tabel integral, mulai dari yang bentuk basic seperti ini, ada yang bentuk akar a kuadrat plus u kuadrat di mana a lebih besar dari 0, sebanyak ini. Terus yang ketiga ada bentuk ada bentuk akar u kuadrat min a kuadrat di mana a lebih besar dari 0. Selanjutnya ada bentuk a plus bu. Nah, lagi ada bentuk trigonometri. Dan ini juga ada bentuk inverse trigonometri. Ada bentuk eksponensial dan logaritma. Ada yang bentuk hiperbolik. Dan yang ini terakhir bentuk akar 2u min u kuadrat, di mana a lebih besar dari u. Kita lanjutkan dengan contoh soalnya aja langsung.
Nggak ada suaranya, Mas. Kalau suara saya dengar ya? Cek, cek. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Slide selanjutnya akan dibawakan Misbahul Huda. Oh, memang tadi diam tuh. Mas Huda belum dengar suaranya. Memang belum ngomong ya? Oh, oh memang error ya, ada. Huda ini YouTuber ya sebenarnya. YouTuber, YouTuber tapi mic-nya mati. Halo, halo. Tes, tes. Lancar, lancar. Nah, ini kencang nih, Mas. Bentar, Pak. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari apa tabel integral. Saya akan menjelaskan sebisa saya karena saya juga masih bingung tentang eh, tabel integral. Jadi di soal itu dijelaskan apa ditanyakan daerah yang dibatasi sumbu X artan XY sama dengan 0 dan X sama dengan 1 dirotasi terhadap sumbu Y aksis dan temukan volume benda padatnya. Nah, lalu di situ ditanya eh, ke slide selanjutnya aja dong. Halo, bisa tolong ke slide selanjutnya aja nggak? Nah, tadi kan soalnya di depan tadi. Nah, rumusnya ditemukan pada tabel integral pada inverse tabel integral pada nomor 92. Nah, di nomor 92 ini polanya sama dengan soal yang tadi, di mana yang dicari adalah U tan inverse 1 dikali U, du. Nah,
Lalu U kuadrat sama dengan U kuadrat plus 1 per 2 tan inverse 1 U min U per 2 plus C. Nah, plus C itu dimasukkan jika nilai integralnya tidak tentu. Nah, karena di soal itu integralnya tentu, jadi kita tidak perlu memakai C. Nah, langsung saja karena karena 2pi itu konstan, jadi kita boleh keluarkan. Langsung saja di rumus itu uh, U kuadrat plus 1. Karena U-nya di soal tadi adalah X kuadrat, kita masukkan karena karena U-nya di soal adalah X, kita masukkan saja X plus 1 per 2 tan min 1 X min X per 2. Lalu sama dengan Pi Anda kurung X kuadrat plus 1 tan min 1 X per min X. Nah, sama dengan Pi 2 tan inverse 1 min 1. Nah, tan 1 itu berapa sih? Nah, karena tan 1 itu adalah 45, jadi kita tulis Pi per 4. Nah, dan hasilnya adalah sama dengan 1 per 2 Pi 1 per 2 Pi 2 min Pi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau jika tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Halo? Nah, di sini ada cara menggunakan tabel integral. Yang pertama yaitu cari aplikasi seperti GeoGebra, Wolfram, Maple, dan lain-lain. Jika ingin yang gratis yaitu menggunakan GeoGebra. Tapi jika ingin yang bayar dan lengkap menggunakan Wolfram. Di sini saya menggunakan GeoGebra karena gratis dan bisa dilihat dan GeoGebra itu kelemahannya tidak bisa mencari integral tidak tentu. Hanya yang tentu. Jika ingin menggunakan mencari integral yang tentu mungkin bisa menggunakan Wolfram ya. Dan tutorial Wolfram ada di channelnya Pak Vika, bisa dilihat saja cara menggunakan Wolfram. Nah, di sini saya menggunakan GeoGebra dengan tampilan yang bisa dilihat seperti ini. Lalu ke slide berikutnya. Halo? Halo, bisa tolong ke slide selanjutnya, teman-teman? Nah, yang ketiga yaitu kita jika ingin mencari integral yaitu ketik saja integral misalnya X kuadrat dengan batas min 2 dan 3. Nah, jika sudah nanti langsung muncul seperti gambar di bawah yang dimana langsung bertemu uh, jawabannya dan grafiknya. Sudah, sekian. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan cara mencari tabel menggunakan komputer? Jika tidak ada, sekian dari saya dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah. Kelompok 6 ada tambahan lagi nggak ini? Udah, Pak. Cukup ya. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain? Ada yang tadi di antara materi-materi tadi ada yang masih belum jelas? Halo? Sudah ya? Baik, kalau sudah ya. Ada yang ditanyakan lagi? Monggo, Ya, ada masih ada waktu ya 10-15 menit lah kalau masih pengen diskusi lagi. Baru beberapa orang saja tadi yang tanya, baru 3 orang sih. Yang lain kok hari ini tidak banyak omong. Iya, Cah. Masih ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya, udah. Baik. Kalau enggak ada, ya hari ini cukup dulu. Nanti kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Oh ya, di Classroom sudah ada tugas. Ada yang sudah coba buka? Ada yang sadar kalau ada tugas? Udah, Pak. Sudah, Pak. Saya tahu, Pak. Sudah tapi belum nyoba, Pak. Ya, enggak apa. Setidaknya Anda tahu kalau ada tugas ya. Yang Anda lihat pertama kali kan cuman deadline-nya kan, oh masih lama gitu kan. Ya, Pak. 5 Desember, Pak. Assalam. Lah ya, Anda cuma lihat deadline-nya aja, terus karena masih lama nggak jadi lihat soalnya kan. Lebih ke belum sempat, Pak. Besok ada ini lah, ada makrab lah, acara prodi lah. Dulu Anda bilang pekan lalu itu besok ada apa, makrab atau apa itu? Enggak ya? Iya, Pak. Ada, Pak. Ada. Oh, di mana? Di Tawangmangu? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, ya. Yes. Selamat berlibur kalau gitu. Liburan dulu, monggo. Refreshing dulu biar besok lebih fresh lagi waktu kuliah ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk kuliah hari ini kita cukup dulu. Kita kasih semangat dan applause, meski nggak terdengar pada kelompok 6 yang maju ya. Baik, gitu ya. Monggo nanti untuk kelompok berikutnya, kelompok 7 dipersiapkan dengan baik. Minggu depan sudah mulai masuk ke terapan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Iya, banyak, Pak. Pak. Selamat weekend Selamat juga, Pak. weekend juga, Pak. Ya, Terima kasih, Bapak. oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Udah, kopi, Pak.